Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang framework dari Kode Igniter ya, yang akan kita gunakan selama satu semester ini. Tentunya kita akan membahas tentang framework Kode Igniter ini, bagaimana cara menggunakannya, instalasinya, kemudian manfaat dan juga fungsinya seperti apa. Ya, kita akan bahas dari apa sih framework itu dan juga Kode Igniter itu apa ya. Langsung saja kita mulai di mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Oke, yang pertama ya kita akan lihat dulu ya framework itu definisinya apa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kerangka kerja ya, tapi secara definisinya framework itu merupakan sebuah abstraksi pembuatan perangkat lunak di mana di dalamnya itu menyediakan fungsi-fungsi umum yang dapat digunakan dan diubah sesuai kebutuhan ya. Jadi framework ini kalau dalam bahasa Indonesianya tentu adalah kerangka kerja ya, tapi kalau dari definisinya itu adalah sebuah abstraksi pembuatan perangkat lunak ya. Jadi framework ini kita bisa gunakan untuk membuat sebuah perangkat lunak yang mana di dalam framework tersebut sudah terdapat beberapa fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi ataupun software ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu ya. Jadi kalau dari simpelnya sih, si framework ini sudah menyediakan tools, fitur dan sejenisnya ya. Jadi kita tinggal manfaatkan saja fungsi-fungsi yang ada pada framework tersebut, tinggal kita panggil, tinggal kita gunakan ya. Nanti tentunya tujuannya adalah untuk membuat kita sebagai developer membuat aplikasi itu menjadi semakin cepat dan efisien ya. Makanya kita gunakan framework ini. Oke, kita lanjut lagi. Sini sudah saya rangkum beberapa poin intinya ya. Yang pertama mengenai kerangka kerjanya sendiri ya. Seperti yang saya bahas di sebelumnya, bahwasannya dalam kerangka kerja itu tentunya akan ada aturan yang harus kita ikuti untuk membuat sesuatunya ya. Karena yang namanya rangka itu kan sudah ada aturannya, sudah ada perintahnya. Jadi kita harus mengikuti kerangka kerja ataupun frameworknya itu sendiri ya. Jadi kita harus ikuti nih untuk aturan-aturan yang terdapat di dalam frameworknya ya. Oke, lalu yang kedua adalah menyediakan standar dan aturan dalam pembuatan perangkat lunak ya. Jadi framework ini punya standar dan aturan sendiri nih untuk membuat perangkat lunak ya. Seperti misalnya framework untuk PHP itu punya aturannya sendiri, untuk JavaScript juga punya standarnya sendiri ya, Ruby, kemudian Python, bahasa C dan sebagainya. Itu kalau kita menggunakan framework punya aturan dan standar sendiri. Jadi kita bisa disamakan ya teman-teman. Oke, lanjut yang ketiga adalah reusability ya. Jadi kita bisa menggunakan framework ini berulang gitu ya. Jadi kalau selama ini kita modding ya tanpa framework nih utamanya, teman-teman kan harus menuliskan baris dan juga kode itu secara apa ya? Secara struktur gitu kan, bukan searah juga sih namanya. Jadi beneran terstruktur gitu kan. Dan baris dan kodenya itu kalau kita panggil di awal ya, nanti di akhirnya juga harus kita panggil gitu kan. Nah, kalau misalnya pakai framework itu kita tinggal pakai fungsi-fungsi yang kita butuhkan untuk kita gunakan berulang kali sesuai kebutuhan gitu. Jadi kalau dari teman-teman nih, misalnya kan di semester kemarin tuh sudah membuat aplikasi sederhana kan di semester kemarin pakai bahasa pemrograman PHP. Nah, itu kan belum menggunakan framework. Nanti akan terlihat perbedaannya ketika menggunakan framework dan juga tidak menggunakan framework gitu. Kalau dari fungsinya, framework itu sendiri tentu bisa berulang kali dibutuhkan atau dipakai gitu kan. Karena kita tinggal panggil aja fungsi yang kita butuhkan itu berulang kali sesuai kebutuhan. Bedanya kalau tanpa framework itu kan kita harus nuliskan baris dan kodenya itu secara utuh gitu kan. Nantilah kita akan lakukan, nanti teman-teman akan tahu perbedaannya seperti apa. Lalu itu bisa terdiri dari program compiler ya, kemudian ada library, toolsets dan API dan juga komponen lainnya ya. Semua bahasa pemrograman itu memiliki framework ya. Idealnya itu kita harus bisa dulu nih kalau misal teman-teman mau menggunakan framework ya. Jadi
sebelum kita belajar menggunakan framework, teman-teman tuh harus bisa dulu nih membuat sesuatunya ataupun membuat perangkat lunaknya atau aplikasinya itu tanpa menggunakan framework dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bisa menggunakan atau membuat sesuatunya itu tanpa menggunakan framework, nanti ketika kalian menggunakan framework itu nanti akan mempermudah kalian gitu. Jangan sampai nanti kalau misalnya teman-teman belum bisa menggunakan atau membuat sesuatunya itu tanpa menggunakan framework, lalu kalian pakai framework, jangan sampai malah mempersulit kalian gitu. Jadi kalaupun itu teman-teman harus membuat sesuatu aplikasi ataupun software perangkat lunaknya, kalau bisa sebelum menggunakan framework kalian udah harus bisa dulu nih ya, minimal PHP-nya udah harus bisa, HTML juga, CSS-nya gitu kan. Nanti kalau udah bisa, baru pas pakai framework itu kalian nggak akan kaget. Nah, untuk frameworknya sendiri ya, selain CodeIgniter ada beberapa yang saya rangkum ya. Yang pertama itu adalah Ravel, kemudian ada Symfony, lalu ada Cake PHP, ada framework dan juga ada Zen framework ya. Kelima framework ini yang umum digunakan juga di PHP ya, tapi di sini kita pakainya CI ya, CodeIgniter, karena ada beberapa kelebihan yang teman-teman harus ketahui nih kenapa harus pakai CI. Lanjut. Nah, kita kenapa sih harus menggunakan framework ya? Di sini teman-teman bisa lihat poin-poinnya ya. Yang pertama itu mempersingkat waktu pengembangan nih. Jadi dengan menggunakan framework ini harapannya adalah teman-teman nanti ketika membuat sebuah aplikasi itu bisa mempersingkat waktu pengembangannya ya. Jadi kalau yang sebelumnya teman-teman sudah belajar nih bagaimana membuat sebuah perangkat lunak tanpa menggunakan framework ya, harapannya ketika menggunakan framework itu malah akan mempermudah teman-teman. Makanya tadi saya katakan di awal ya, teman-teman sebelum menggunakan framework pastikan untuk untuk penggunaannya itu tanpa framework teman-teman harus bisa dulu gitu loh, minimal PHP-nya dulu ya. Kalau misalnya itu udah bisa, nanti pas pakai framework itu tentunya nggak akan mengalami kesulitan sih, insya Allah gitu ya. Nah, berikutnya ada struktur aplikasi yang terorganisir. Jadi kalau membuat aplikasi menggunakan framework, tadi yang seperti saya katakan di awal video ini ya, bahwasannya dalam menggunakan framework kita itu kan sudah mengikuti aturan ataupun standar yang ditentukan oleh frameworknya sendiri ya. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan pembuatan aplikasi itu lebih bisa terorganisir atau lebih bisa terstruktur ya. Dan jadinya ketika nanti menggunakan framework itu harapannya kan seperti dikatakan saya sebelumnya, itu bisa memudahkan teman-teman juga dan juga bisa mempersingkat waktu pengembangan gitu. Dan di dalamnya juga sudah dapat tools dan libraries ya. Jadi tools dan libraries ini nanti kita tinggal panggil-panggil saja dari frameworknya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi untuk menggunakan tools yang kita butuhkan. Bahkan librariesnya juga kita tinggal cari saja tools dan libraries yang tersedia dalam framework, tinggal kita panggil saja. Itu ya. Lalu ada fleksibilitas. Untuk fleksibilitas sendiri artinya framework ini kita bisa menghubungkan ke berbagai ragam database ya yang berbeda, dan juga kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga gitu. Jadi dengan menggunakan framework ini kita bisa dalam menghubungkan database yang berbeda pun kita bisa manfaatkan dari framework ini. Dan juga kita bisa gunakan aplikasi pihak ketiga juga untuk membuat aplikasi kita itu semakin mudah untuk dikembangkan. Lanjut, berikutnya security ya. Dan di framework juga sudah tersedia security ya, atau keamanan jaringan, keamanan dari aplikasinya ya. Jadi tinggal kita pakai fitur security yang ada di framework ya untuk mengamankan aplikasi website yang akan kita buat nanti gitu. Jadi lebih enak nih, sudah ada fitur security-nya, tinggal kita panggil aja. Nah, nanti langsung bisa kita manfaatkan toolsnya di framework itu. Lalu berikutnya ada teamwork ya. Nah, untuk teamwork sendiri tentunya apabila teman-teman membuat sebuah aplikasi ataupun
perangkat lunak ya, yang website ini kita buat pakai website. Kalau misal teman-teman membuat aplikasi ini tuh dengan tim gitu, berdasarkan tim, harapannya atau tentunya itu akan memudahkan masing-masing orang ya. Jadi kita tinggal mengikuti frameworknya apa ya, dan strukturnya seperti apa ya, nanti tinggal tim kita yang lain itu tinggal menyesuaikan saja gitu. Itu enaknya seperti itu kalau kita pakai framework ya. Jadi kalau misal teman-teman membuat aplikasinya itu berdasarkan atau dengan tim ya, teman-teman kita atau partner kita atau tim kita tinggal menyesuaikan saja berdasarkan aturan frameworknya gitu. Jadi nggak pusing lagi sebenarnya sih kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi untuk enaknya pakai framework ya, tapi di sini juga tentu ada kekurangannya nih. Yang berikutnya adalah eksekusi yang lebih lambat ya. Jadi maksudnya eksekusi yang lebih lambat itu, kalau pakai framework itu kan kita buat aplikasinya itu memang sudah ada kerangkanya gitu kan. Jadi kalau misal teman-teman membuat sebuah aplikasi yang sederhana ya, itu bisa kita selesaikan dengan cara tanpa framework sebenarnya. Tapi dengan menggunakan framework, kita tuh jadi harus mengikuti aturan dan juga standar yang berlaku di frameworknya gitu. Karena kan framework itu tujuannya adalah untuk membuat aplikasi kan secara umum ya, secara universal. Jadi kalau teman-teman membuat aplikasinya sederhana tapi harus menggunakan framework, nanti eksekusi untuk pengerjaan itu jadi kayak lebih lambat karena kita harus mengikuti aturannya dulu gitu, aturan frameworknya itu ya. Walaupun hasilnya akan sama tapi eksekusinya itu loh yang akan lambat gitu kan, karena kita harus mengikuti aturannya dulu dari frameworknya. Lalu juga ada butuh waktu belajar. Nah ini poin kedua juga yang penting ya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya juga ya, kalau misal teman-teman menggunakan framework itu kalau bisa sebelumnya itu sudah harus bisa membuat aplikasi sederhana itu menggunakan atau tanpa menggunakan framework itu sendiri ya. Karena tentu walaupun memang menggunakan framework itu memudahkan, tapi kita juga pasti tentunya perlu belajar juga kan untuk mempelajari framework itu dan juga tools ataupun fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, itu butuh waktu gitu. Lalu berikutnya ada solusi untuk masalah umum, untuk masalah spesifik ya. Nah ini yang saya katakan tadi ya. Jadi kalau teman-teman misalnya membuat sebuah aplikasi yang spesifik gitu, yang sebenarnya kita bisa selesaikan tanpa menggunakan framework, tapi dengan mengikuti atau karena kita menggunakan framework, jadi kita harus mengikuti aturan atau standar dari frameworknya sendiri ya. Jadi makan waktu itu loh, karena memang framework itu kan fungsinya untuk memecahkan masalah yang umum, dan juga dibuatnya itu kan memang untuk secara universal ataupun global gitu ya. Lalu berikutnya ada keterbatasan kendali ya. Nah ini keterbatasan kendali itu yang membedakan lagi-lagi ya, karena framework itu kan sudah ada aturan dan standarnya. Jadi kita nggak bisa leluasa menggunakan fitur-fitur ataupun function yang kita nggak bisa terapkan di framework gitu. Jadi kita harus mengikuti standarnya sendiri dari framework itu. Makanya kita nggak bisa leluasa nih membuat sebuah aplikasi itu dan controllernya ya. Itu kan nanti ada namanya MVC nih, model, view dan juga controller. Nah controller itu yang mengikuti dari frameworknya gitu. Jadi kita nggak bisa leluasa asal membuatnya gitu ya teman-teman. Oke, berikutnya ada dependensi ya. Jadi dependensi itu karena apa ya, setiap framework itu pasti dibuat dengan menggunakan banyak komponen yang diambil dari orang lain juga. Nah jadi kalau dependensi itu kita kan pasti menggunakan komponen-komponen atau bagian-bagian yang diambil dari referensi lain juga. Nah itu kan kita pakai itu. Contohnya kayak template lah misalnya. Itu kan punya orang lain yang kita ambil juga. Nah kalau misalnya ada satu ataupun ada beberapa bagian yang rusak atau misal tiba-tiba update itu ya, pasti itu akan berpengaruh sama yang lainnya juga, atau berpengaruh pada bagian-bagian yang lain juga dalam satu website itu. Karena kan kalau kalian lihat update yang kayak gimana tapi nggak support karena memang antara satu data dengan data yang lain itu berbeda gitu kan, walaupun sebenarnya sama aja, sama-sama menggunakan PHP misalnya gitu, tapi ketika pas di update itu ada beberapa yang nggak support. Nah itu dependensi ya. Jadi referensi orang lain yang kita terapin di kita itu belum tentu bisa menyesuaikan. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang update gitu kan, ada yang hilang datanya, nah itu pastinya ini akan menimbulkan masalah ataupun error.
Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjutnya itu apa itu code editor ya? Kalau kita lihat dari referensinya atau definisinya itu adalah sebuah aplikasi development framework atau toolkit untuk kita bisa membuat sebuah website menggunakan bahasa PHP. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembuatan dengan menyediakan banyak library yang dibutuhkan. Jadi kalau pakai CI itu kita bisa membuat sebuah website ya khususnya menggunakan PHP. Karena kan CI itu digunakan untuk bahasa PHP ya. Tujuannya sama ya, itu untuk mempercepat proses pembuatan dengan menyediakan banyak library. Jadi library-nya itu nanti tinggal kita gunakan, tinggal kita panggil fungsi-fungsinya. Jadi tentunya kan mempermudah proses pembuatan website itu sendiri ya. Mungkin teman-teman masih belum ada gambaran kalau dalam teori ini ya, tapi nanti kalau sudah mempraktekkan itu pasti akan mengerti kenapa library-nya itu kita bisa menggunakan apa library-nya kita bisa gunakan di framework CI ini gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya kenapa kita memilihnya CI ya. Karena yang pertama itu ukuran file sangat kecil ya. Kalau teman-teman lihat ketika nanti teman-teman download di website resminya ya di www.codeeducator.com. Nah, itu nanti tinggal teman-teman download. Itu framework itu kurang dari 10 MB ya. Tapi walaupun filenya itu kurang dari 10 MB ya, tapi di dalamnya itu bukan kapasitas sih lebih tepatnya library-nya, kemudian fungsi tools dan sebagainya itu cukup lumayan lengkap ya. Jadi tentu tidak akan membebani dari perangkat laptop ataupun komputer teman-teman itu sendiri ya. Nah, di sini untuk dokumentasi jelas dan lengkap ya. Jadi untuk dokumentasinya itu bisa secara online dan juga offline ya. Jadi nanti untuk penerapan eksekusinya ya itu bisa kita lakukan baik online ataupun offline. Lalu ada konfigurasi simple ya. Jadi untuk konfigurasinya itu simple banget teman-teman kalau pakai framework ya. Nanti kita akan praktekkan ya di next pertemuan. Dan berikutnya ada performanya sangat cepat ya. Tentu dengan menggunakan CI ini kita bisa melakukan pembuatan aplikasi itu dengan performa yang cukup cepat ya, atau bahkan sangat cepat ya, karena kita tinggal memakai fitur ataupun tools dan juga fungsinya dari framework CI ini tinggal kita pakai aja gitu. Baik library-nya juga setelah masuk ya tinggal kita pakai aja. Nah, enaknya lagi untuk CI itu adalah berbasis open source ya. Jadi kalau teman-teman misalnya stuck nih, kesulitan ya dari menggunakan CI, itu banyak banget sumber-sumber referensi, bahkan diskusi kalau teman-teman lihat di Google ya, ketika teman-teman mengalami kesulitan, nanti di situ banyak banget ulasan yang bisa kalian dapatkan dari permasalahan kalian, solusinya. Ketika kita membuat sebuah aplikasi kan tentu nggak selamanya berjalan mulus ya, pasti ada aja kendala. Nah, itu kendalanya kalau kalian cari di Google itu banyak sekali solusinya yang bisa dicoba dan diterapkan ya, dan kebanyakan itu masalah mereka dengan kita tuh hampir sama ya. Jadi tentunya itu akan memudahkan kita. Itu sih enaknya open source ya. Dan kita juga bisa menggunakan aplikasi ketiga nih buat mendukung framework atau aplikasi kita ini ya, dengan menggunakan framework ini. Lalu berikutnya ada menggunakan pattern MVC ya. MVC itu tadi seperti dikatakan saya sebelumnya ya, MVC itu adalah model, view, dan control ya. Ketiga elemen ini punya peranannya masing-masing ya. Nanti kita akan jelaskan di next pertemuan ya untuk MVC itu seperti apa. Di sini saya akan jelaskan sedikit untuk MVC itu sendiri ya. Apa itu MVC ya? Untuk MVC sendiri itu singkatannya adalah model, view, dan controller. Kalau secara definisinya itu adalah sebuah pola arsitektur pada perancangan perangkat lunak berorientasi objek yang memisahkan antar tampilan, data, dan proses. Nah, jadi kalau teman-teman pernah tahu tentang OP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis atau berorientasi objek, nah MVC inilah yang digunakan, konsep MVC ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada controller, model, dan view. Kalau kita lihat untuk controller sendiri itu merupakan isinya adalah sebuah data ya. Sebuah data. Jadi seperti database, kemudian data pokoknya berisikan data lah. Nah, itu diproses melalui atau di model itu memproses segala sesuatunya dalam bentuk data tadi ya, diproses di bagian model ini. Jadi model itu isi dari semua pemrosesan pada aplikasi yang kita buat.
nanti ya. Jadi kalau control itu datanya, model itu adalah prosesnya gitu. Nanti hasilnya itu akan berada di view, dan view itu adalah fungsi dari MVC-nya itu adalah untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data ini gitu ya. Jadi dari MVC ini kalau kita memproses data itu ada di controller. Kalau kita mau untuk membuat logika gitu kan, ataupun aritmatikanya ya, lalu kemudian pokoknya segala macam prosesnya ya, algoritmanya dan sebagainya itu di model ya, tapi data itu dari controller gitu. Nanti hasilnya itu bakal keluar di view, di tampilan gitu. Jadi enaknya pakai framework itu kalau kita dalam tim itu nanti kita tinggal bisa lihat aja nih, oh permasalahan terjadi di mana, oh ternyata permasalahan si website kita tuh ada errornya, ternyata ada di bagian controllernya yang berisikan data A, data B, data C gitu kan. Oh tiba-tiba error nih, ternyata yang salah itu adalah di logikanya gitu kan, di logika logika pemrogramannya ya. Kita tinggal buka aja di bagian model ini dan kita bisa tahu oh masalahnya adalah di model gitu. Misalnya ada masalah di tampilan gitu kan, ada kayak ngebug gitu, kok tampilannya gini sih, harusnya kan begitu ya, atau kan harusnya muncul ini nih. Nah itu tinggal kita lihat nih masalah di mana, itu masalah di tampilan gitu. Jadi antara controller, model, dan view ini enaknya kalau kita pakai framework itu bisa kita pisahkan. Bedanya kalau kita tidak menggunakan framework, ya tadi satu rangkaian segala macam kode dan sebagainya ya, logika dan sebagainya itu tersusun dalam satu project gitu loh, satu file gitu loh. Jadi singkatnya ini adalah file-filenya, jadi file controller, file model, dan view itu bisa kita pisahkan. Tuh ya teman-teman, untuk lebih jelasnya nanti kita akan jelaskan di next pertemuan ya, apa kegunaan MVC itu seperti apa. Nah di sini terakhir ya teman-teman, start belajar CI ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar CI, yang pertama mungkin harus diingat lagi ya tentang HTML, PHP ya. Jadi yang selama ini mungkin teman-teman lupa HTML-nya itu silakan dipelajari kembali ya, struktur dasarnya seperti apa. Lalu untuk PHP-nya ya di semester kemarin sudah dijelaskan, itu juga silakan teman-teman dipelajari kembali ya, supaya ketika nanti menggunakan CI itu tidak ada kesulitan ya. Dan yang ketiga adalah harus paham tentang OP itu sendiri ya, atau Object Oriented Programming, atau pemrograman berorientasi objek gitu ya. Itu juga harus teman-teman pahami ya. Kalau misalnya teman-teman masih belum paham, itu masih banyak referensi yang bisa teman-teman dapatkan mengenai apa itu PBO atau OOP itu ya. Jadi supaya ketika menggunakan CI nanti teman-teman bisa jelas nih mau seperti apa output ataupun proses dari aplikasi yang akan kalian buat nanti. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Mungkin dari pembahasan kita mengenai CI, harapan saya teman-teman sudah sedikit gambaran ya tentang bagaimana nanti kita akan menggunakan CI itu seperti apa dan juga kegunaannya seperti apa ya. Sekali lagi mohon maaf ya kalau masih banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Kalau gitu saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.